Adik-adik bingung, hari Minggu ngapain aja? Bosan banget di rumah, nggak sekolah minggu. Tenang, kita punya solusinya. Gabung yuk bersama kita. Ada puja bakti, ada cerita-cerita yang menarik. Kreativitas juga ada loh. Nyanyi, jangan lupa. Nggak cuma kita aja. Kalian bisa ikutan juga loh. Bisa kirim video kreativitas. Bisa kirim video gerak dan lagu. bisa kirim video Dhamma Pada juga. Dan kalau aktif, Hore, dapat poin. Hore, aku dapat merchandise. makanya yuk gabung Hari Minggu jam 9.15 pagi. di live streaming YouTube. SMB Sikadama Santi Bumi. Sampai jumpa. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada. Nah, oke. Akhirnya kita memasuki tahun baru ya, 2021. Pertama-tama, Kak Stefani mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, tahun baru 2021 tentunya kita memulai semangat baru di awal tahun. Nah, sebelum itu, Kak Stefani juga teman-teman tim live streaming SMB Sikadama Santi Bumi mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita senantiasa bahagia dan sejahtera dan tentunya semakin semangat untuk menjalani hari di tahun 2021. Oke, kita memulai awal tahun ini dengan live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi. Kita memulai dengan semangat baru mengikuti puja bakti, mengikuti cerita jataka. Nanti kita akan belajar lagu, juga akan belajar kreativitas dan membaca Dhamma Pada. Yuk langsung saja kita mulai acara live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi dengan melakukan puja bakti. Hari ini puja bakti spesial akan dipimpin oleh Kak Dewi. Kepada Kak Dewi, Kak Stefani persilahkan. Baik, adik-adik di rumah silahkan duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kak Dewi akan memulai dengan menyalakan lilin dan dupa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Yamamha Komayang Bhagawantang Saranang Gata
Yono Bhagawa Sattha Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkare Hitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Handamayang Bodhasa Bhagavato Pubba Bhaganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang Saranagamana Padhang Phanamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada padhang Phanamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kami sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majjapama Dadhana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Oke, terima kasih Kak Dewi yang tadi sudah memimpin Puja Bakti pada hari ini untuk memulai live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi hari ini. Nah, tadi Kak Dewi sudah memulai dengan Puja Bakti, sekarang Kak Dewi akan mengajarkan membaca atau melantunkan kitab suci Dhammapada. Yuk, langsung saja kita simak belajar membaca Dhammapada bersama Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak Stefani. Nah, tadi Kak Dewi ketemu Kak Dewi ketika Kak Dewi untuk memimpin Puja Bakti ya. Nah, selanjutnya Kak Dewi akan
bersama adik-adik juga dong tentunya ya. Kita akan belajar bersama-sama membaca Dhammapada. Nah, hari ini kita masih belajar di bab Yamakawago ya. Kita akan membacakan syair ke-7 atau gata ke-7 gitu ya. Dan untuk cara membacanya pasti adik-adik masih ingat ya, sudah pernah diajarkan oleh Kak Stefani apabila ada huruf double, kemudian ada M titik atas harus dibaca seperti apa, kemudian jika ada konsonan yang ada garis atasnya dibaca panjang, kemudian ada beberapa konsonan yang dibaca panjang juga, misalnya seperti E atau O, begitu ya. Nah, kita akan bersama-sama membaca gata ke-7. Kita mulai adik-adik ya. Subhanupasing wiharantang indriyesu asang wutang bojanamhi amatanyung kusitang hinawiriyang tangwe pasahati maro wato rukang wadubalang. Nah, adik-adik tadi di baris kedua itu ada double N ya, terus di atasnya itu ada seperti cacing begitu ya, tanda cacing. Nah, itu dibacanya N gitu ya, NY gitu ya. Jadi amatanyung bacanya seperti itu gitu ya. Mari kita bacakan artinya bersama-sama. Mara dapat menguasai ia yang memandang indah objek-objek, tidak berpengendalian indera, tidak berukuran dalam hal makan, malas dan bersemangat rendah. Bagaikan angin dapat menumbangkan pohon rapuh. Nah, itu arti dari syair ke-7. Oke, nanti lain kali kita belajar lagi gata selanjutnya ya adik-adik ya, dari Kak Dewi sekian. Terima kasih Kak Dewi, kembalikan ke Kak Stefani. Silakan Kak Stefani. Yeay, kita sudah belajar melantunkan kitab suci Dhammapada. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita Jataka, betul sekali. Nah, hari ini cerita Jataka akan spesial dibawakan oleh Samanera Medhacitto. Nah, kira-kira Samanera Medhacitto akan menceritakan apa? Yuk kita simak bersama-sama. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihoto, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali ya dalam acara Sekolah Minggu Online yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Sikadama Santi Bumi. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tak terasa ya, kita ternyata sudah melewati masa-masa susah dan senang selama di tahun 2020. Kira-kira banyak senangnya atau susahnya nih adik-adik? Ya, apapun itu, kita sekarang kembali berjumpa dengan kondisi yang sehat, bahagia, dan bisa terus mengikuti kegiatan sekolah minggu yang diselenggarakan secara online. Nah, pada kesempatan kali ini Samanera akan berbagi pengetahuan mengenai apa? Kira-kira tentang apa nih adik-adik sekalian? Ada yang tahu tidak? Ya, di sini Samanera akan berbagi pengetahuan mengenai Tiratana. Wah, apa itu Tiratana? Ya, Tiratana. Barangkali adik-adik pernah mendengar atau sering kali mengucapkan Triratna. Apakah itu Tiratana?
Ya, betul sekali. Tiratana adalah 3 permata. Tiratana adalah 3 permata. Permata apa nih? Permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Ada Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Inilah yang disebut sebagai tiratana. Dan tiratana ini adik-adik sekalian adalah perlindungan bagi kita semua sebagai umat Buddha. Wah, adik-adik kan anak-anak yang pandai, yang pintar sekali. Siswa Sang Buddha pasti tahu apa itu Sang Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Tiratana ini adik-adik sekalian adalah 3 perlindungan bagi umat Buddha. Wah, kita semua kan sama-sama umat Buddha. Pasti tahu ya apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Ya, di sini Samanera akan berbagi lebih lanjut nih. Apa itu Sang Buddha atau siapakah Sang Buddha sebenarnya? Ya, Sang Buddha atau disebut sebagai Buddha itu adalah guru junjungan kita, guru kita semua, guru umat Buddha. Nah, Sang Buddha ini adalah guru yang maha sempurna. Wah, ternyata maha sempurna. Sempurna baik cara berperilakunya, cara bicaranya, tindak tanduknya, pokoknya semua sempurna. Wah, sempurna karena Sang Buddha telah mencapai kesempurnaan. Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Makanya Sang Buddha disebut sebagai Sama Sambuddha. Wah, adik-adik pasti pernah mendengar nih apa itu Sama Sambuddha. Nah, Sama Sambuddha ini adalah seorang Buddha yang mencapai kebuddhaan atau mencapai pencerahan sempurna karena perjuangannya yang luar biasa. Wah, pasti adik-adik pernah mendengar nih seperti apa perjuangan Sang Buddha untuk mencapai kesucian, untuk mencapai pencerahan sempurna. Adik-adik pernah dengar ceritanya tidak? Wah, saya rasa pasti pernah belajar, pasti pernah mendengar seperti apa perjuangan Pangeran Siddhartha sehingga menjadi seorang Buddha. Ya, singkat ceritanya, Pangeran Siddhartha ini terlahir di keluarga kerajaan Kapilawastu. Kemudian meninggalkan istana karena terdorong oleh belas kasih kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Berusaha ingin menyelamatkan semua makhluk agar terbebas dari penderitaan. Maka Sang Buddha meninggalkan istana dan bertapa dengan sangat keras sekali. Beliau berjuang akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Maka sekarang kita mengenal Sang Buddha. Maka Sang Buddha ini sangat luar biasa sekali. Guru panutan kita, guru junjungan kita. Kita sebagai siswanya harus bisa meniru perilaku baik sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan. Nah, itu mengenai Buddha Ratana atau siapakah itu Sang Buddha. Kemudian yang disebut sebagai Dhamma Ratana, apakah itu Dhamma Ratana? Yaitu permata Dhamma. Permata Dhamma. Ya, permata Dhamma di sini adalah apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi, adik-adik sekalian, semua ajaran Sang Buddha atau semua ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha itu disebut sebagai Dhamma Ratana, permata Dhamma. Kalau adik-adik pergi ke wihara, kemudian membacakan sutta, membaca kitab suci agama Buddha, nah, semua ajaran yang ada di kitab suci agama Buddha tersebut adalah ajaran dari Sang Buddha. Maka Dhamma Ratana, permata Dhamma ini adalah ajaran Sang Buddha. Seperti apa itu Dhamma Ratana? Wah, adik-adik pasti pernah mendengar nih. Atau mungkin
sering juga mempraktikkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, yang disebut sebagai dhamma itu memang sangat mulia, yang mana ketika kita mempraktikkan dhamma tersebut, kita akan bahagia adik-adik semuanya. Maka kalau adik-adik ingin hidup bahagia, maka harus mempraktikkan dhamma. Saling menolong kepada orang lain, saling membantu, ramah, sopan, bersikap baik kepada siapapun, memiliki cinta kasih, memiliki welas asih, kemudian hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada mereka yang lebih tua, rajin kewihara, membacakan parita, berlatih samadhi atau bermeditasi. Wah, itulah yang disebut sebagai Dhammaratana. Jadi kalau adik-adik mempraktikkan hal itu, rajin kewihara, ya meskipun sekarang tidak lagi kewihara, tetapi masih bisa mendengarkan secara online, mengikuti sekolah minggu seperti ini, maka adik-adik berusaha untuk mempraktikkan dhamma. Kemudian membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, itu yang disebut sebagai Dhammaratana. Nah, berikutnya adalah Sanggaratana. Wah, apa itu Sanggaratana? Sanggaratana adalah permata sangga. Wah, kira-kira adik tahu tidak ini permata sangga itu seperti apa? Ya, permata sangga adalah siswa agung Sang Buddha. Ya, jadi Sang Buddha ini dari dulu sudah lama sekali memiliki banyak sekali murid, banyak siswa, baik itu umat awam maupun para biku. Nah, mereka yang menjalankan kehidupan berjubah, menjalani kehidupan sebagai biku seperti ini, maka mereka disebut sebagai sangga. Kumpulan para biku yang bersatu. Jadi bukan hanya satu biku nih, kumpulan para biku, beribu-ribu biku. Bahkan dari dulu ada ribuan, banyak sekali para biku. Kumpulan para biku tersebut disebut sangga. Jadi para biku ini adalah panutan, orang yang berusaha mempraktikkan agama Buddha atau ajaran Buddha, orang yang berusaha melestarikan ajaran Buddha. Jadi para biku ini luar biasa, meninggalkan kehidupan rumah tangganya untuk menjadi seorang biku, untuk menjalankan dhamma, dan juga untuk menjaga dhamma ini agar bisa bertahan dan juga bisa berguna bagi banyak orang. Nah, para biku ini luar biasa. Para biku anggota sangga yang disebut sebagai Sanggaratana itu adalah para biku yang sudah mencapai kesucian. Wah, luar biasa juga ya, bisa seperti Sang Buddha mencapai kesucian. Ya, karena beliau ini sudah mempraktikkan dhamma, akhirnya mencapai kesucian. Dan para biku ini disebut sebagai Sanggaratana. Nah, itulah singkatnya mengenai 3 permata atau tiratana. Apa itu tiratana? Saya ingin mengulang kembali. Yang pertama adalah apa itu? Buddharatana, permata Buddha. Kemudian ada Dhammaratana, permata Dhamma, dan juga ada Sanggaratana, permata Sangga. Nah, inilah 3 permata yang juga merupakan 3 perlindungan bagi kita semua umat Buddha. Adik-adik sebagai umat Buddha harus tahu apa itu Buddharatana, apa itu Dhammaratana, dan apa itu Sanggaratana. Karena 3 ini adalah 3 perlindungan bagi kita semua. Kita berlindung pada Buddha, kita berlindung pada Dhamma, dan kita juga berlindung kepada Sangga. Yang artinya kita mengikuti ajaran Sang Buddha, mengikuti cara hidup Sang Buddha, mengikuti sifat-sifat baik yang dimiliki Sang Buddha, dan juga mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, serta meniru tingkah laku para pengikut Sang Buddha yang sudah mencapai kemuliaan. Nah, disinilah kita bisa belajar mengenai 3 permata. Nah, semoga apa yang Samanera sampaikan di sini bisa bermanfaat sehingga adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan mengenai dhamma ini. Ya,
Sekian yang dapat Samanera sampaikan. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Adik-adik bingung. Hari Minggu ngapain aja? Bosan banget di rumah, nggak sekolah minggu. Tenang, kita punya solusinya. Gabung yuk bersama kita. Ada puja bakti. Ada cerita-cerita yang menarik. Kreativitas juga ada loh. Nyanyi, jangan lupa. Nggak cuma kita aja. Kalian bisa ikutan juga loh. Bisa kirim video kreativitas. Bisa kirim video gerak dan lagu. Bisa kirim video Dhamma Pada juga. Dan kalau aktif, Hore, dapat poin. Hore, aku dapat merchandise. makanya yuk gabung Hari Minggu jam 9.15 pagi. di live streaming YouTube. SMB Sikadama Santi Bumi. Sampai jumpa. Oke, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita Jataka yang dibawakan oleh Samanera Medha Cito. Nah, adik-adik, hari ini di awal tahun 2021 ini tadi kita sudah puja bakti, sudah membaca Dhamma Pada, sudah mendengarkan cerita Jataka. Kayaknya nggak seru ya kalau kita tidak belajar kreativitas. Nah, hari ini kreativitas akan spesial dibawakan langsung dari Pusdiklat, akan dibawakan oleh Kak Ida. Kira-kira Kak Ida akan mengajarkan apa? Yuk, langsung saja kita simak kreativitas bersama Kak Ida. Silahkan Kak Ida. Oke, terima kasih Kak Stefani. Ketemu lagi di tahun yang baru. Selamat tahun baru juga untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan tahun baru tahun 2021 ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Nah, sebentar ya, Kak Ida buka dulu. Nah. Oke, adik-adik masih tetap sama ya, kreativitas di tahun baru ini masih tetap menggunakan kertas origami. Karena dengan menggunakan kertas origami kita bisa membuat berbagai macam kreativitas ya. Mungkin adik-adik juga punya ide-ide yang baru. Kak Ida masih tetap menunggu untuk kreativitas. Adik-adik bisa mengirimkan di sini untuk mengajari adik-adik teman-teman yang lainnya. Oke, kali ini Kak Ida mau buat sesuatu. Apa ya sesuatu itu? Nah, sesuatunya ini deh, adik-adik ya. Sesuatunya ini. Adik-adik bisa tebak ini apa nih ya? Ini kalau Kak Ida buka, nah ini bentuknya kipas ya. Nah begini, ini bentuknya kipas. Nah di bentuk kipas ini adik-adik bisa menebak ya bentuk apa sih ini ya. Ini kuning, ada hijaunya, ada titik-titik hitamnya. Nah tentunya adik-adik bisa menebak ini buah, kalau kata Pak Agus kemarin, buah jeruk atau buah apa ya? Ini buah jeruk bukan? Nah ya, ini buah apa? Buah melon, buah mangga. Nah adik-adik bisa tebak sendiri buah apalah ini ya. Nah yang bulat besar kalau kita belah menjadi dua bentuknya seperti ini. Nah hari ini kita akan belajar membuat buah ini. Nah Kak Ida masih belum kasih tahu buah apa ini ya. Nah kita tutup dulu. Nah minggu yang lalu kreativitas kita juga masih dalam bentuk lipat-melipat ya. Nih, yang adik-adik butuhkan kertas origami, ukurannya terserah adik-adik ya, ukuran terserah adik-adik mau yang besar atau yang kecil. Cuma kalau yang kecil adik-adik untuk melipatnya agak sulit ya, agak sulit. Jadi nanti adik-adik bisa membuat kertasnya yang lebih besar. Kalau ini ukurannya lebih panjang berarti hasilnya juga akan panjang, tapi kalau ini ukurannya pendek jadi hasilnya pendek.
Kaidah butuhkan 4 merah. Kemudian Kaidah juga butuhkan yang warna hijau. Ini 4. Ini 4 adik-adik ya, tapi Kaidah contohkan 1 aja di sini. Nah, ini 4 terus warna hijau. Warna hijau ini nanti untuk kita potong ya, dipotong. Kemudian kertas putih ya sama. Nah, kemudian kita butuh juga stik es krim ya, stik es krim ini. Kemudian adik-adik lebih mudah menggunakan double tip, lem juga, ini lem ya. Kemudian karet ya, karet gelang ini. Udah, kita praktekkan yuk bagaimana cara membuatnya. Nah, yang pertama ini, nah kita potong dulu yang hijau, kita potong ya kira-kira ukurannya 1 cm ya adik-adik ya, 1 cm. Atau kalau adik-adik mau pengen alasnya itu lebih besar ya bisa dibesarin ya, tergantung dari kreasi adik-adik. Ini kita tempelkan dulu. Adik-adik bisa menggunakan double tip juga, cuma kalau double tip itu kalau nanti kita lipat dia akan keras, susah. Kita lem dulu. Kita lem di ujung-ujungnya. Nah, bentuknya begini. Nah, kemudian kita ambil ukuran yang sama tapi warna putih. Kalau adik-adik ngasih lemnya terlalu banyak nanti juga ini ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita satunya juga arah satunya juga kita tempel sama juga yang putih. Oh ya, tadi adik-adik ini buah apa ya? Masih. Ini biasanya buahnya itu bijinya banyak adik-adik, tapi sekarang udah ada juga yang buah ini tanpa biji ya, non biji katanya begitu ya. Nah. Dan buah ini itu setiap musim ada adik-adik. Ayo buah apa ya kira-kira ya. Jadi dia tidak mengenal musim. Kan ada buah-buahan yang mengenal musim ya. Jadi setiap hari itu kita bisa dapetin buah ini. Adik-adik bisa tebak nih ya. Nah, kalau sudah jadi begini, kemudian kita ambil spidol hitam ya, kalau nggak ada spidol hitam kita pakai ballpoint hitam juga. Kita titik-titikin ya di sininya. Kita titikin, ini bijinya. Nah, tidak terlalu dempet ya adik-adik ya. Kalau terlalu dempet nanti bijinya, buahnya isinya biji semua nih ya. Nanti isinya biji semua. Kalau agak renggang nggak apa-apa, sekarang kan buah ini sekarang ada yang non biji ya. Kita titikin,
Tapi titiknya sejajar ya adik-adik ya, dengan jangan banyak-banyak ya. Di sini 3 aja, 3 titik sudah cukup ya. Kemudian di sampingnya, di lawannya ini juga kita beri. Ini adik-adik bisa pakai spidol bisa, kalau nggak ada pakai pensil bisa. Ya, Kak, kalau origaminya aku nggak punya merah, pakai kuning. Aku nggak punya kuning, bisa pakai apa ya? Pakai biru? Nah, kalau biru sih sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nggak cocok ya jadinya ya. Nanti buah apa ya? Nah kalau sudah bentuknya seperti ini, kita kasih titik-titik. Nah kemudian kita lipat menjadi 2. Adik-adik kalau mendapatkan origaminya bisa bolak-balik warna sama nggak apa-apa, akan lebih bagus juga ya. Kita lipat 2, kita lipat lagi, lipat 2. Kemudian kita lipat lagi. Tadi yang udah dilem ini agak keras ya adik-adik ya, kayak ini. Nah, setelah itu kita buka. Nah, buka hasilnya begini, baru kita lipat. Yang putih di atas ya. Nih. Kita lipat seperti kemarin kan kita bikin orang ya, lipat begini sebagai orang ya, sama kita bisa. Kadang lipatnya agak kelebihan dikit, ya adik-adik rapiin dah. Ya, pokoknya lipatannya harus yang rapi. Nah, kalau sudah ini jadi seperti ini, adik-adik ya. Ini adik-adik buat 4. Ya, buat 4 atau misalkan kalau 4 kurang panjang, adik-adik bisa buat 5 atau bisa buat 6 ya, tergantung lipatannya sih sebenarnya ya. Lipatan lebih besar dia akan lebih banyak menggunakan origami. Tapi kalau kita bisa ngelipat lebih kecil lagi itu juga bisa ya. Cuma adik-adik harus super sabar ya. Nah, ini kaidah sudah ada, ini 2 dan ini ada 4. Nah, kemudian kita tempelkan dulu menggunakan double tip ya. Jadi adik-adik berikan double tipnya ini, tempelkan ke sisi selanjutnya, sisi putih sama putih ya. Tempelnya begini. Ya, ini kebetulan Kaidah udah buka, udah tempel double tipnya. Tempel dulu. Pelan-pelan nempelnya adik-adik ya. Mungkin kalau adik-adik agak kesusahan mungkin bisa minta tolong sama orang tuanya atau kakak ya yang ada di. Nah, nih kita tempel. Mana tadi guntingnya?
sabar dikit ya. Nah, adik-adik bentuknya seperti ini, dik. Panjang nih ya. Nah, kalau sudah, ini tadi ada 4 origami, kita tekuk bagian sini. Nah, sebelum kita tekuk, untuk lebih kuat kita ambil karet gelang. Kalau adik-adik bisa tidak menggunakan karet gelang, adik-adik bisa menggunakan tali atau benang atau tali ya, yang kira-kira dia bisa kencang. Lebih tipis karet gelangnya lebih bagus adik-adik ya. Nah, ini kemudian yang ujung sini kita belikan double tip. Kita kasih double tip. Kita buka, kita tempelkan. Tuh agak meleset dikit, nggak apa-apa. Nah, hasilnya begini. Hasilnya begini adik-adik nih. Ya. Nah, kalau sudah, untuk pegangannya kita pakai stik es krim. Ini Kaidah siapkan untuk stik es krimnya, bisa tempel juga dengan double tipnya. Sudah, kita buka, kita pasang stik es krim. Kalau adik-adik mau pegangannya lebih panjang, boleh dipanjangin ya stik es krimnya. Kalau udah kenceng kita buka. Nah, nih adik-adik ya, kurang mepet. Nah, hasilnya begini. Nah, ini sebenarnya kalau 4 sih terlalu banyak juga ya. Adik-adik bisa misalkan ini sebentar. Nah, bisa enggak? Ya, terlalu ini ada yang rapat dikit. Nah, ini hasilnya. Ya, ini tadi bentuknya tadi kuning warnanya ya adik-adik ya. Ini buah apa sih? Buah semangka. Nah, adik-adik ini buah semangka. Kita buat kipas, ini fungsinya bisa untuk kipasan. Ya, kita bisa untuk kipas begini. Nanti kalau adik-adik mau nutup, tinggal ditutup aja. Nah, ditutup, nanti adik-adik bisa beri karet lagi supaya dia tidak terlepas. Ya, jadi untuk hari ini, untuk keterampilan hari ini, kita membuat kipas untuk bentuk buah-buahan ya. Nih Kaidah sudah contohkan yang ini. Nah, kalau yang Kaidah di sini nih juga 4 juga ya, tapi lipatnya agak kecil ya, tapi ininya besar. Nah, begini. Ini hasil untuk kreativitas di tahun baru ya. Di tahun 2021 kita awali dengan membuat kipas dari kertas origami.
ya. Oke, adik-adik silahkan seperti biasa adik-adik membuat. Kalau hasilnya sudah jadi, adik-adik bisa kirimkan hasilnya atau difoto ya, dikirimkan ke kami ya. Nanti adik-adik juga akan mendapatkan poin baru di tahun baru. Cukup sekian untuk kreativitas minggu pagi hari ini. Kak Ida kembalikan kepada Kak Stefani. Adik-adik bingung, hari Minggu ngapain aja? Bosan banget di rumah, nggak sekolah minggu. Tenang, kita punya solusinya. Gabung yuk bersama kita. Ada puja bakti. Ada cerita-cerita yang menarik. Kreativitas juga ada loh. Nyanyi, jangan lupa. Nggak cuma kita aja. Kalian bisa ikutan juga loh. Bisa kirim video kreativitas. Bisa kirim video gerak dan lagu. Bisa kirim video Dhamma Padat juga. Dan kalau aktif, Hore, dapat poin. Hore, aku dapat merchandise. makanya yuk gabung Hari Minggu jam 9.15 pagi. di live streaming YouTube. SMB Sikadama Santi Bumi. Sampai jumpa. Wah, itu tadi kita sudah bersama-sama belajar kreativitas membuat buah semangka. Keren banget ya tadi Kak Ida mengajarkan kita membuat buah semangka. Nah, selanjutnya supaya kita semakin semangat di awal tahun 2021, yuk kita belajar menyanyikan lagu yang tentunya berkaitan juga ya adik-adik tentang tahun baru juga. Nah, kira-kira lagunya lagu apa? Yuk langsung kita simak Kak Steven akan mengajarkan menyanyi lagu. Silahkan Kak Steven. Halo adik-adik, selamat tahun baru 2021 ya nih. Kak, hari ini spesial, hari ini Kak Steven yang akan menyanyikan lagu Selamat Hari Meta dan Tahun Baru. Kita sama-sama belajar ya adik-adik, adik-adik mungkin bisa lihat di sini ada liriknya. Nah, kita akan bersama-sama belajar, nah Kak Steven juga baru belajar. Nah, lagu Selamat Hari Meta dan Tahun Baru ini diciptakan oleh Biku Sadanyano ya. Mungkin adik-adik biasanya nggak melihat siapa yang main gitar. Nah, hari ini Kak Steven spesial, hari ini Kak Steven yang main gitar, Kak Steven juga yang nyanyi. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Bergembiralah di hari Meta di tahun baru, hari mulia, hari bahagia yang kita tunggu. Bergembiralah di hari Meta di tahun baru, hari cinta kasih, ingatlah selalu. Selamat Hari Meta, selamat tahun baru, semoga semua bahagia bersama doaku. Nah, itu lagunya. Mungkin tadi adik-adik ada yang nanya, Selamat Hari Meta, Meta tuh apa sih? Nah, kita kan lagi merayakan tahun baru 2021. Meta adalah cinta kasih. Nah, lagu ini mengajarkan kita untuk kita mengawali tahun baru ini dengan penuh cinta kasih. Seperti itu adik-adik. Nah, nanti kita akan nyanyi lagi, jangan kemana-mana. Sekarang kita lanjutkan dulu acaranya, balik lagi ke Kak Stefani. Yeay, oke adik-adik, tadi kita sudah belajar lagu bernyanyi dengan tema lagu tentang tahun baru juga ya. Nah, sekarang mungkin adik-adik penasaran nih jumlah poin yang telah adik-adik kumpulkan ada berapa. Nah, hari ini yang akan membacakan pengumuman poin adalah Kak Susan. Kepada Kak Susan dipersilahkan. Iya, terima kasih Kak Stefani. Hai adik-adik semua dimanapun kalian berada.
Kali ini bersama Kak Susan ya. Sebentar. Sekarang Kak Susan akan mengumpulkan pengumpulan poin, tapi sebelumnya Kak Susan mengucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik semua. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini adik-adik semakin rajin menyaksikan live streaming, semakin rajin mengirimkan video-video, dan semakin rajin mengumpulkan poin. Oke, sebelum Kak Susan mengumumkan pengumpulan poin, Kak Susan akan menayangkan kumpulan video-video yang sudah adik-adik kirimkan. Silakan Kak Steven. Dhammapada Yamakawago ayat 4. Ako cimang awadimang ajinimang aha sime ye catang nu panayanti werang tesu pasamati. Artinya, sedangkan barang siapa tidak menyimpan dendam, dia mengupatku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas punyaanku, kedengkian mereka akan menjadi redam. Dhammapada Yamakawago syair 4. Akot himang awadimang ajinimang ahasime ye catang nupanay hanti wereng tesu pasamati. Artinya, sedangkan barang siapa tidak menyimpan pemikiran, dia mengumpatku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas punyaku, kedengkian mereka akan menjadi redam. Dhammapada bab 1 Yamakawago ayat 4. Ako cimang awadimang ajinimang ahasime ye catang nu panayanti werang tesu pasamati. Artinya, sedangkan barang siapa tidak menyimpan pemikiran, dia mengumpatku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas punyaanku, kedengkian mereka akan terjadi redam. Sukihoto, 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 semoga berbahagia. Sukihoto, 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 dalam Buddha Dhamma, damai bersamamu. Sukihoto, dalam santri ratna. Sukihoto, 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 semoga berbahagia. Sukihoto, 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 dalam Buddha Dhamma, damai bersamamu. Sukihoto, dalam
hati, semoga berbahagia. Sekihatu dalam Buddha Dhamma, damai bersamamu. Sekihatu dalam Sang Triratna. Sekihatu, semoga berbahagia. Sekihatu dalam Buddha Dhamma, damai bersamamu. Sekihatu dalam Sang Triratna. Sukihatu, wah berbahagia. Sukihatu, dalam Buddha Dharma, Dhamma bersamamu. Sukihatu dalam Sang Triratna. Sukihatu, semoga berbahagia. Sukihatu dalam Buddha Dharma, damai bersamamu. Sukihatu dalam Sang Triratna. Sukihatu. Oke, itu semua video-video kiriman adik-adik. Bagus-bagus ya semuanya ya. Untuk yang belum mengirimkan bisa dikirimkan untuk ditayangkan di minggu depan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kiriman foto hasil kreativitas dari adik-adik semua. Silahkan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan foto-foto hasil kreativitasnya. Kasusan masih tunggu yang lain untuk mengirimkan foto-foto hasil kreativitasnya.
Sekarang Kak Susan akan menayangkan jumlah poin yang sudah adik-adik kumpulkan sampai dengan minggu ini. Mari kita simak bersama. Oke, itu dia video poin per tanggal 31 Desember 2020. Karena mulai dari minggu ini, poin akan menjadi 0 kembali karena kita akan masuk ke periode yang baru, yaitu tahun 2021. Tetapi bagi adik-adik yang belum menukarkan poin, Kak Susan masih tunggu sampai tanggal 31 Januari. Cepat-cepat dikirimkan poinnya untuk ditukarkan hadiah. Karena apabila adik-adik tidak mengirimkan atau menukarkan poin tersebut menjadi hadiah akan hangus. Kalau sebelum pandemi adik-adik mendapatkan poin berupa kertas, bisa juga ditukarkan dengan cara difoto, tumpukan kertas poin tersebut untuk ditukarkan hadiah. Oke, demikian pengumuman pengumpulan poin dari Kak Susan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Yeay, itu dia tadi kita sudah menyimak video poin dan pengumuman poin serta video-video kiriman lagu, Dhammapada dan foto kreativitas. Nah, adik-adik tadi mungkin ada yang kelewat nih kira-kira Kak Steven lagunya masih bingung. Nah, tenang aja, sekarang Kak Steven akan mengajarkan lagi menyanyikan lagu Selamat Hari Meta dan Tahun Baru. Nah, yuk langsung saja kita simak bernyanyi bersama Kak Steven. Silahkan Kak Steven. Iya. Halo adik-adik, balik lagi bersama Kak Steven di sini. Tadi kita sudah sama-sama nyanyi ya adik-adik, Selamat Hari Meta dan Tahun Baru. Kita akan nyanyi lagi di judul yang sama, lagu yang sama, liriknya masih sama di sini adik-adik. Adik-adik bisa melihat di sini ada liriknya. Nah, kita akan nyanyi bersama lagi supaya nanti pengulangan ini bisa lebih hafal. Seperti itu adik-adik. Bergembiralah di hari Meta di tahun baru, hari mulia, hari bahagia yang kita tunggu. Bergembiralah di hari Meta di tahun baru,
hari cinta kasih, ingatlah selalu. Selamat Hari Meta, selamat tahun baru. Semoga semua bahagia bersama doaku. Ya, itu dia lagu Selamat Hari Meta dan Tahun Baru. Kak Steven ingatkan lagi, di tahun yang 2021 ini kita mulai dengan cinta kasih. Itulah Selamat Hari Meta dan Tahun Baru. Balik langsung ke Kak Stefani. Yeay, tadi kita sudah bersama-sama mempelajari lagu Selamat Hari Meta dan Tahun Baru. Oke adik-adik, terima kasih yang sudah join sampai dengan sekarang dari awal live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi. Nah, sekarang marilah kita menambah kebajikan kita dengan melakukan dana paramita. Dana paramita bisa dilakukan dengan scan QR Code yang berada di pojok kanan bawah layar, atau bisa juga ditampilkan nanti scan QR Code secara full screen. Silahkan. Oke, terima kasih kepada adik-adik, mama, papa, atau siapapun yang menonton tayangan live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi atas dana yang dikirimkan. Semoga kita semua senantiasa bahagia dan senantiasa sejahtera, dan juga semoga dana paramita dapat bermanfaat terutama untuk kemajuan Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi ke depannya. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi di awal tahun 2021 ini. Kak Stefani mewakili seluruh tim live streaming Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah join, dan juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua senantiasa bahagia dan sejahtera. Nah, tadi dibuka oleh Kak Dewi, sekarang ditutup juga oleh Kak Dewi yang akan membacakan nama Karapata. Akhir kata dari Kak Stefani, Namo Buddhaya. Silahkan Kak Dewi. Baik, adik-adik di rumah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan nama Karapata. Silakan adik-adik yang di rumah duduk bertumpul lutut dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami.
Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik bingung, hari Minggu ngapain aja? Bosan banget di rumah, nggak sekolah minggu. Tenang, kita punya solusinya. Gabung yuk bersama kita. Ada puja bakti. Ada cerita-cerita yang menarik. Kreativitas juga ada loh. Nyanyi, jangan lupa. Nggak cuma kita aja. Kalian bisa ikutan juga loh. Bisa kirim video kreativitas. Bisa kirim video gerak dan lagu. Bisa kirim video Dhamma Pada juga. Dan kalau aktif, Hore, dapat poin. Hore, aku dapat merchandise. makanya yuk gabung Hari Minggu jam 9.15 pagi di live streaming YouTube SMB Sikadama Santi Bumi. Sampai jumpa.